Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dalam Jarkom ya teman-teman. Di sini seperti biasa, the one and only. Di sini, aduh sorry ini bukan yang ini. Harus extra sih. Aduh, oke. Di sini ya. Nah, di sini teman-teman, saya jelasin sedikit dulu. Jadi kan di sini kita terdapat root redistribution between multiple protocol ya. Di sini kita mempunyai topologi yang sedikit berbeda dengan topologi kita, di mana kita menggunakan port mereka menggunakan port gigabit sedangkan kita menggunakan port Ethernet ya. Di sini kita udah dikasih konfigurasinya rute 1 sampai juga D1 D2 ya. Nah, di sini saya udah ketik ya. Nah, di sini kita yang awalnya G00 kita gunakan E00 ya teman-teman, karena kita sesuaikan dengan topologi kita yang ada di sini seperti ini ya, nih topologi ini ya. Oke, kita tutup. Kita akan config di sini ya teman-teman. Sebelum itu kita akan config dulu ini ya. Kita akan config R1, hostname R1 itu berarti yang ini. Kita lalu kita konfigurasi terminalnya. Kita tempel teman-teman, begini ya. Untuk R1 selesai kita config. Ini confignya sudah ada teman-teman ya, tinggal kita salin aja dan kita tempelkan di sini gitu. Baru nanti kita konfigurasi. Kita end lagi, harus kita konfigur terminal. Kita tempel. Oke. Sekarang kita ke R3 nya. Seperti biasa. Kita enter, kita tempel lagi. Oh ya, sorry. Konfigur terminal. End, konfigur terminal. Kita tempel. Exit address family. Oke. End nanti habis exit. Di sini ya, setelah exit address family terus 122 address family end ya. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kita sekarang ke D1. Nah, di D1 nya kita hostname D1 nih ya. Enter, end, configure terminal, kita tempel, sip. Yang terakhir di D2 ya. D2 kita copy lagi di sini. Kita enter. Aduh. Aduh, salah pencet saya. So kita end dulu, configure terminal, kita masukkan tab. Oke. Sekarang baru kita lakukan config ya teman-teman. Ini kita minimize. Oke. Sekarang kita lakukan config. Yang pertama kita coba show IPA-GRP neighbornya. Oke, sini neighbornya muncul ya, yaitu 11.2 sama seperti ini, tapi dengan interface berbeda karena kita menggunakan interface yang berbeda ya teman-teman ya. Kita pasang sini. Sekarang kita sini dulu. Oke. Sekarang kita coba show IP root ya, GRP begin gateway ya. Begini. Oke. Aman ya, muncul ya. 100. Ini kita hapus dulu deh. Tadi ini bekas punya saya tadi ya. Oke, show IP ini berhasil. Sekarang kita show IP OSPF neighbor, muncul ya. Dan kita show IP OSPF, show IP root
OSPF begin gateway. Salah. Nah, ini ya berhasil ya. Kita enter sini. Sekarang kita coba verifikasi ya. Di R3-nya show IP route, show IP. Bentar dulu deh, ini WhatsApp-nya dimatiin dulu ya. Oke, di sini muncul ya. Show IP route SPF begin gateway-nya. Sekarang kita coba show IP BGP include BGP. Ini kita coba tempel, sip, masuk ya 2222. Lalu kita langsung aja sekalian show IP BGP yang ini, dan muncul juga ya. Oke, kita langsung screenshot aja. Set. Ya. Lalu untuk kedua, kita ke R1. Kita coba router SPF 1-nya. Ya. Oke. Sekarang kita redistribute AIGRP-nya ya, teman-teman ya. Kita redistribute AIGRP-nya, lalu kita exit. Setelah itu kita akan verifikasi one way redistribution ya. Dengan ini kita begin gateway aja kita masukin ya di sini di R3-nya. Tempel. Oke, sekarang Y1 ini muncul ya tiga-tiganya. Dua, sorry. Habis itu kita enter sini. Sekarang kita ke R1. Masuk, habis itu redistribute ya, SPF nya tempel, lalu kita end ya. Sebentar dulu, kita screenshot ya, jangan lupa. Oke, masukin sini. Habis itu kita coba di D1, kita ketik show IP route AIGRP begin gateway ini ya. Oke, terus semua ya X nya. Setelah itu kita lanjut ke R3, sorry ya. Kita masuk ke nconfigure terminal. Kita masuk ke router BGP 64532 bener ya. Sekarang kita ketik address family AV versi 4. Sini redistribute OSPF 1. Lalu kita exit. Kita melakukan redistribute ya, teman-teman. Kita mau screenshot aja di sini. Lalu kita enter sini, teman-teman. Lalu setelah itu di D2-nya kita verifikasi ini lagi, teman-teman. Show BGP show BGP IP versi 4 unicast begin origin. Nah, di sini muncul semua ya. Oke, di sini sudah muncul semua. Habis itu kita masukkan ininya. Oke.
incomplete ya, bahasanya masih incomplete. Oke, kita sini, kita enter lagi. Nanti kita ke R3. Di R3 ini kita exit dulu ya. Kita masuk ke router BGP 64532. Oke, kita address family IP versi 4 nya, lalu kita redistribute SPF 1 match internal eksternal 1. Kita exit. Ini kita akan nambahan keyword match ya untuk redistribute internal dan external type di OSPF 1 untuk root ke BGP begitu. Kita taruh sini lagi. Oke. Sekarang di D2 kita coba begin network ya. Oke, di sini muncul semua ya, 32.3, 32.3. Oke. 11.0. Oke. Ini sudah aman. Sekarang kita masuk ke step 3. Kita akan ke router 3 lagi ya. Di sini kita akan adding subnet keyword dan leaving the default OSPF internal type 2. Kita exit dulu. Kita masuk ke router OSPF 1. Kita redistribute BGP 64532 subnets. Exit. Oke. Setelah itu kita cek sini lagi. Sini kita ke R1, coba show OSPF root ya. Begin gateway-nya. Salin. Oke, di sini muncul ya. Kita salin lagi, kita screenshot. Aduh. Oke. Setelah itu coba kita ping ya. Ini cloud ya nih. Oh ini nih, di sini belum ya, sorry. Lanjut ke R3. Di R3 kita salin dulu ya. Total typo, terus address family, IP versi 4. Oke, terus BGP in redistribute internal ya. Lalu kita end aja. Sekarang kita screenshot bagian sini. Habis itu kita coba show IP root SPF begin gateway. Nah, sekarang muncul lagi ya. Dia E2 di sini. 201. Oke. Kita enter. Sekarang coba kita ping dari D2 ke 201 ini. Oke, berhasil teman-teman. Oke, sekarang di part terakhir yaitu kita akan melakukan filter. Filter ini kita salin di bagian sini ya, di R3. Kita masuk ke configure terminal dulu. Aduh. Nah. Oke. Salin di bagian sini ya, kita filter. Tempel lagi.
waduh, no. Oke. Yang terakhir enter. Oke. Monitor kedua. Sekarang ini ya, kita roadmap ini kita set aja, takut typo ya teman-teman. Kita masuk ke roadmapnya. Oke. Sekarang kita match IP address prefix list loop back. Oke. Aman ya. Sekarang kita exit lagi. Bener ya, sini kita screenshot sini. Oke, setelah itu kita masuk ke router BGP ini ya. Address family versi 4. Habis itu kita jalanin set. Oke. Habis itu kita end. Oke, setelah itu kita masukin sini. Setelah itu di step 4 kita show IP prefix list detail di sini ya. Kita tempel sini. Oke, muncul semua countnya 22 dan 6, setnya sekian. Kita list detail, kita enter. Kita masukkan sini. Oke. Sekarang yang bagian sini kita coba cek ya di D2, kita verifikasi lagi. Oke, di sini kita bisa lihat 1.1 ada ya, berarti berhasil. Kita coba screenshot. Oke. Dan yang terakhir kita ping ini ya. Sip. Dia masih error. Tapi kalau kita pingnya dari source ini, dia akan berhasil. Oke. Nah, dia berhasil. Gitu teman-teman. Jadi dari teknik ping ada 1, ping gak akan bisa sukses. Tapi kalau kita ping dari 101 address dari alamat ini, D1 akan gunakan loopback 0 dan address ke D2. Jadi ping bisa sukses karena dia bisa itu ya tadi ya, dia menggunakan loopback 2. Dan untuk verifikasinya full end-to-end connectivity kita gunakan filtering dengan prefix list yang kita gunakan tadi ya teman-teman. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kita screenshot, kita taruh sini. Oke, itu saja untuk praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.